Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Trinoviansyah, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SMP Negeri 2 Blinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak. Assalamualaikum Pak Sep. Waalaikumsalam Pak Tri. Selamat siang Pak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Tri. Baik Pak Sep. Pak Sep, kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Jadi tujuannya agar nanti ketika Bapak akan mengajar, Bapak akan siap dan percaya diri dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi untuk kegiatan observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Siap Pak? Siap. Oke, baik. Yang pertama Pak, tujuan pembelajaran Bapak apa ya? Baik, untuk tujuan pembelajaran saya Mhm. pada pertemuan kali ini yaitu untuk memahami peran dari genetik terhadap pewarisan sifat Mhm. yang diturunkan pada keturunan dari makhluk hidup. Oh, jadi mewarisi sifat ya Pak? Iya. Ya? Oh ya, di Pak ya, oke Pak. Untuk area pengembangan yang Bapak ingin capai? Untuk area pengembangannya saya akan fokus pada kerjasama, kolaborasi Oh, antar peserta didik. berarti Di mana kerja mereka kelompok nanti- ya Pak? Ya, Oh, akan saya kelompokkan menjadi kelompok-kelompok baik kecil. Pak. Ya. Setelah itu ada lagi Pak? Kemudian yang kedua, fokusnya adalah bagaimana mereka menumbuhkan kepercayaan dirinya Oh, dalam menyampaikan oke. gagasan dan idenya di dalam kelompok tersebut. Berarti siswanya itu berani mengemukakan pendapat. Betul. Oh, baik Bu. Oke, dua itu aja Pak ya. Iya. Mereka aktif dalam berkelompok. Setelah aktif siswa tersebut berani memukakan pendapat. Iya, Ya, oke, betul baik sekali. Pak. Strategi yang Bapak siapkan? Strateginya adalah nanti mereka akan kita bagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Hmm. Setelah itu mereka akan saling berdiskusi Oh, baik. dan saling menyampaikan pendapatnya. Kemudian nanti dari kelompok tersebut akan Ya. ada perwakilan Oh, untuk ya. juga menyampaikan hasil diskusinya kepada kelompok yang lain. Baik Pak, baik Pak. Oke, mungkin itu saja Pak. Saya nggak sabar ngelihat Bapak untuk praktik langsung ke Oke, kelas. siap, Pak. Ya, nanti biar saya observasi Bapak di kelas ya. Iya. Terima kasih Pak saya. Sama-sama Pak Tri. Ya. Mari bergerak bersama guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semua yang hadir di sekolah ini kondisinya sehat? Nah, hari ini ada yang tidak masuk? Berapa orang? Siapa? Jevon? Jevon kenapa tidak masuk, Nak? Kalau Naira? Kita doakan bersama teman-teman yang sakit segera diberikan kesehatan sehingga bisa kembali bergabung dengan kita pada pertemuan selanjutnya. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak minta dipimpin dulu untuk berdoa oleh Ketua Kelas Ananda Giat. Tolong dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Para teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih Ananda Giat. Semoga dengan diawalinya kita berdoa, apa-apa yang kita pelajari hari ini memberikan kemanfaatan dan juga kalian semua diberikan kemudahan serta kelancaran sampai nanti waktu pembelajaran kita habis. Anak-anak semua, di pertemuan kemarin kita sudah mempelajari salah satu yang menjadi materi utama dalam pewarisan sifat, yaitu gen. Bapak bertanya kepada kalian, sekaligus mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari. Siapa yang bisa menyampaikan kepada Bapak dan teman-temannya apa itu gen? Angkat dulu tangannya. Siapa yang bersedia? Ananda Mervita silahkan. Kode tadi berisi sifat-sifat
genetik. Dari mana sumber kode tadi? Dari induk. Diturunkan ke mana nanti berarti? Ke anaknya. Kalau kita manusia, induk kita siapa? Ya, terdiri dari ayah dan ibu. Oke. Coba direnungkan, dirasa-rasakan dirinya masing-masing. Dan lihat temennya, lihat dirinya sendiri. Bisa melihat diri sendiri tidak? Biasanya di rumah, kalau sudah mandi, pakai baju sebelum berangkat ke sekolah, aktivitasnya apa? Bercermin. Berarti tahu dengan wajah sendiri. Ada hidungnya, ada matanya, ada telinganya. Lengkap ya berarti. Alhamdulillah diciptakan sempurna oleh Tuhan, punya mata, hidung, telinga, mulut, kulitnya ada kelihatan warnanya. Mirip siapa? Nah, nanti kita akan melihat mana yang punya kecenderungan lebih banyak mewariskan sifat-sifatnya. Kemarin kita sudah belajar. Ketika bertemu sel telur dengan sperma, masing-masing sel telur akan membawa berapa kromosom? Ulangi, ayo. Telur bawa berapa? 23 kromosom. Sperma bawa berapa? 23 kromosom. Berarti ada berapa pasang? Berapa pasang? 23 pasang. Totalnya ada berapa kromosom? 46 kromosom. Nah, kromosom yang berfungsi membawa sifat-sifat genetik yang kemudian tampak dan bisa diperhatikan. Berapa banyak kromosomnya? 22. 22 dari ayah, 22 dari ibu. Menurut kalian nih, bagaimana sifat tersebut dapat diturunkan? Ada ibu yang matanya bulat, ayah matanya sipit, anaknya matanya bulat. Menurut kalian, mengapa anaknya bisa bermata bulat? Ngikut ibu, bukan ikut ayah tadi kan? Nah, kira-kira mengapa? Berarti ada satu sifat yang lebih kuat. Terima kasih, Tusita. Ada sifat yang lebih kuat. Nah, istilah kuat itu dalam bahasa biologinya adalah sifat yang lebih dominan. Lawan dari sifat dominan adalah sifat yang resesif. Berarti tadi untuk mata yang dominan punya ibu. Yang resesif punya ayah. Oke, setelah ini Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk sama-sama nanti kalian berdiskusi sekaligus melakukan pengamatan dan identifikasi kepada teman satu kelompoknya, dan juga nanti kalian mengamati diri sendiri dengan membandingkan diri kalian kepada siapa? Kepada orang tua sebagai induk, dan juga kalau punya ayah, kalau punya adik nanti dibandingkan dengan adik, kalau punya kakak dibandingkan dengan kakaknya, mana sifat-sifat yang diturunkan lebih dominan muncul, ya, sesuai dengan apa yang kalian alami. Sudah siap untuk dibagi kelompoknya? Oke, kita bagi kelompoknya acak, ya, sehingga nanti dalam satu kelompok kalian beragam, bisa saling belajar berkomunikasi, bisa saling belajar berdiskusi, menyampaikan pendapatnya, menyampaikan ide-idenya. Selanjutnya nanti setelah diskusi, kalian akan Bapak minta menyampaikan hasil diskusinya ke kelompok lainnya. Cukup jelas? Kita mulai dari Ananda Ferdi, silakan nomor 1.
Lanjut, 2. 9-nya ke depan saja. Ke belakang kena. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini 4 nih. 5 yang belakang. 6, 7, 8, 9 situ nih. Yang kecil nih. Boleh dilihat dulu, setelah ini Bapak terangkan dulu apa yang akan menjadi aktivitas kalian pada hari ini. Oke, sudah dilihat? Ada berapa aktivitas di situ? Ada berapa aktivitas? 1 atau 2? Ada 2 aktivitas di situ. Yang pertama, mengobservasi sifat fisik teman. Yang kedua, mengobservasi diri sendiri dan keluarga. Nah, sebelum nanti kalian berdiskusi mengenai aktivitas ini, Bapak akan berikan 1 pertanyaan lagi yang harus kalian diskusikan. Tadi yang membawa sifat-sifat keturunan apa namanya? Yang membawa sifat-sifat keturunan? Gen, ya. Nah, pertanyaannya, jika boleh dicatat, 1 kelompok cukup 1 orang, nanti didiskusikan bersama teman kelompoknya. Jika ayah dan ibu yang berhidung pesek, melakukan operasi plastik. Dengan harapan anaknya akan memiliki hidung yang mancung, menurut kelompokmu, apakah sifat tersebut dapat diturunkan ke anaknya? Nah, jadi selesai nanti kalian berdiskusi, ya. Yang pertama tentang 2 aktivitas tadi. Kalian juga silahkan menjawab pertanyaan yang Bapak sampaikan barusan. Oke, aktivitas yang pertama yaitu mengamati teman satu kelompoknya. Ada berapa yang harus diamati? 7. Nah, nih. Kelihatan nggak? Jadi tepinya bisa bersatu. Nah, seperti Pak Tri tuh. Coba lihat. Paksa.
Nanti lidahnya berselimpat nanti. Ya, nah ini lesung pipit tahu ya. Kemudian ibu jari dapat dilengkungkan. Ada yang ibu jarinya bisa dilengkungkan sampai bertemu dengan pergelangan tangan. Kalau tidak jangan dipaksa nanti patah. Ya. Kemudian cuping telinga. Ini cuping telinga, Nak. Ada yang menggantung, ada yang nempel. Coba diperhatikan nanti. Yang pakai hijab dirasa-rasa saja, Nak. Tidak perlu diraba oleh temannya, apalagi yang beda jenis kelamin nanti meraba. Jangan. Ya, dirasa-rasa saja. Oke. Jadi dari ini tadi cukup jelas nggak nih? Apa yang harus diamati? Tabel yang kedua, warna kulit. Kalau dicentang ada artinya nggak? Warna kulit ayah, centang misalnya. Berarti warna kulit diisi apa misalnya? Putih, hitam, dan seterusnya. Bentuk wajah, lonjong, oval, bulat, kotak, dan seterusnya. Rambut, ikal, keriting, lurus, dan seterusnya. Oke? Bisa dipahami ya kenapa Mervita? Yang mana, Nak? Oke, tertukar sepertinya. Dua soal. Didiskusikan juga. Setelah ini nanti akan Bapak minta kalian menyampaikan hasil diskusinya dari kelompok masing-masing. Boleh dimulai diskusi, observasi, dan pengamatannya sekarang. Silakan saling mengamati, saling diskusi. Boleh. Nama siswa kan salah Nugra, salah coklat gimana? Di sini. Ini tulisan nama Nugra, ya. Oh, oke. Oke. Yang di mana, Pak? Hah? Yang tutup di mana? Di situ lah. Apa maksud tulis itu? Itu berarti boleh gitu. Nggak usah, kan satu orang tuh, dia satu orang. Oh, maksud kalian itu tiga-tiganya. Ya, begini saja, Nak. Yang ini ditambahkan satu kotak lagi. Karena kalian bertiga kan? Sebenarnya dua, itu satunya. Jadi tidak usah disalin lah di sini. Hasil pengamatannya. Jadi tulis siswa 3, kalian bertiga kan? Di sini sajalah. Ya. Oke, silakan diamati teman satu kelompoknya. Yang kurang paham boleh ditanyakan kembali. Nah, dibuat yang baru kotaknya. 3 jadi. Ini yang satu, ini buat satu lagi kotaknya. 3 jadi. Ya, ya, Nugrah. Yang ini ditambahkan kotaknya 1 jadi 3 ya. Yang mana? Ini enggak usah. Yang di buku itu. Yang kedua, ya. Ini ditambah. Bapak ulangi kembali ya. Yang di buku yang kedua. Yang pertama cukup tambahkan saja kolomnya 1 lagi. Jadi totalnya ada 3 orang kan, satu kelompok. Yang cuman berdua, ya sudah berdua saja berarti tidak usah ditambah lagi kotaknya, ya. Apa yang tidak paham? Ini Apa? maksudnya tuh dicoret atau ditulis di bawah sini? Di mana nama? Yang dicoret di bawah nama, Be. Ya sudah, tidak ada strip kalau tidak ada. Kok ini warna? Adikku ada 2, Pak. Itu 2. Hmm? Adikku ada 2, itu 2. Satu aja. Yang adiknya lebih dari 1, cukup pilih 1 ya. Sama yang kakak atau abang atau ayunya cuman lebih dari 1, pilih 1 saja. Jadi tidak usah dua-duanya, cukup 1 saja.
Terserah, kalau di tengah boleh. Nah, silakanlah dibuka, disapa dulu teman-temannya. Assalamualaikum, selamat siang, dan seterusnya. Yuk, terserah bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Kami akan menyampaikan hasil diskusi. Pak. Ya, soal apa langsung? Soal apa langsung, nak? Iya. Dari studi teori fisik yang diamati oleh Manu, apakah ada yang baru kamu ketahui dari kegiatan ini? Ada. Ya. Ya, dari studi fisik yang diamati, ada beberapa sifat yang memiliki kebersamaan dengan diri yang pada dirimu. Ada dua. Ya, apa saja? Oke, jadi dari hasil observasi kelompok kalian, ada yang memiliki kesamaan. Yang pertama, ada yang memiliki atau tidak memiliki? Oh, semuanya tidak memiliki lesung pipit. Kemudian yang kedua, cuping telinganya semuanya menggantung. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Kelompoknya Nugrah sudah menyampaikan hasil dari observasi kelompoknya. Setelah ini kita beri kesempatan kepada kelompok berikutnya. Silakan kelompoknya Nugrah, Aril, dan Ceril bisa kembali ke tempat duduknya. Demikian. Tutup dulu. Demikian. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di pertemuan kali ini kita semua sudah belajar mengamati, mengobservasi hal yang dekat dengan kehidupan kalian sendiri, yaitu apa? Kalian sendiri sebagai objek observasi, dan yang kalian observasi adalah sifat-sifat yang muncul tampak nyata dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya apa yang kalian pelajari itu semuanya adalah sesuatu yang ada dan dekat dengan kehidupan kalian. Mempelajari diri sendiri, mempelajari gen manusia, mempelajari sifat-sifat yang diturunkan dari ayah ibu kalian, dan juga apa yang mempengaruhi sifat-sifat tersebut, yaitu genetik. Ya. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari variasi genetik yang bisa diturunkan ke keturunan dari induk yang berbeda. Jadi induknya berbeda, nanti anak-anaknya akan memiliki variasi keturunan, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Untuk itu silakan nanti dipelajari di rumah, dan yang tadi tolong setelah ini dikumpulkan. Kertasnya dikumpulkan lah, ditulis semua loh, dari salin lo punya Kak nih. Nih, tulis salin ya. Oke. Untuk buku catatan nanti, kertas ini saja dulu. Demikian untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Bapak akhiri, bila fisabilak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh istirahat. Mari bergerak bersama guru penggerak. Kita telah melaksanakan observasi, dan saya juga sudah melihat Bapak dalam proses mengajar. Baik, sebelum saya memberitahukan hasil observasi saya, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu ke Pak Septian. Baik Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran tadi? Ya, terima kasih Pak Tri. Ya. Jadi tadi kita sama-sama ya Pak Tri juga menyaksikan bagaimana tadi proses pembelajaran antara saya dengan peserta didik di dalam kelas. Nah, saya rasa memang dalam proses pembelajaran tadi masih ada beberapa kekurangan Pak. Oh iya, kekurangannya Pak. Menurut Bapak apa yang Di antara kekurangannya masih ada siswa yang
belum begitu terlibat aktif dalam diskusi dalam kelompoknya tadi Pak. Oh iya iya. Bapak bisa tahu nggak kenapa bisa menjelaskan kenapa kira-kira anak atau siswanya itu belum terlibat aktif, Pak? Oke, kalau saya lihat tadi yang pertama mungkin karena proses pembentukan kelompoknya memang mereka heterogen Oh ya. iya benar-benar. Jadi dalam pembentukan kelompok kecil tadi kita Mhm. acak Mhm. sehingga mereka bersilang tempat lah antara Mhm. yang biasanya akrab dengan temannya ternyata tidak dalam satu kelompok yang sama. Iya. Sehingga mungkin komunikasinya tidak seperti mereka yang Dengan biasa berinteraksi sejawat, sehari-hari. iya. Ya, jadi ada yang mungkin kurang akrab, nah di situ Mhm. mungkin masih merasa malu-malu untuk Iya, bertanya iya, dengan iya. temannya begitu Pak. Oke. Jadi kedepannya untuk mengatasi masalah tersebut, kira-kira menurut Bapak ada solusi nggak? Yang pertama, kalau saya masih tetap akan meneruskan heterogennya siswa dalam satu kelompok Mhm. ini dengan harapan justru ketika mereka dalam satu kelompok yang heterogen, Mhm. semakin banyak interaksi baru yang tercipta, Pak. Oh, Jadi saya iya. akan memberikan pemahaman kepada mereka bahwa menjalin komunikasi dengan teman yang lain yang kita Mhm. tidak akrab di dalamnya harus selalu diperkuat, Pak, komunikasinya. Oh iya iya. gitu. Menurut Jadi, Bapak dilanjutkan terus saja. ya, ya? dilanjutkan terus sehingga Oh. mereka terbiasa dalam satu kelompok Hmm. yang berbeda, namun tetap bisa menjalin kerjasama yang baik. Iya iya. Berarti ini rencananya ke depannya. Iya, kedepannya Ah. nanti tetap dengan kondisi seperti itu. Jika pembentukan kelompok, saya akan tetap dalam heterogen, namun Hmm. saya akan memberikan pemahaman kepada mereka bahwa komunikasi dan interaksi tetap harus berjalan baik, walaupun Hmm. mungkin dengan tidak yang teman-teman yang akrab di dalam satu Iya iya kelompok. iya. Kalau di kelompok tadi Bapak nilai itu mereka kurang aktif ya Pak Ya, ada beberapa, ada Pak. beberapa. Hmm. Tapi yang saya lihat Pak, di beberapa kelompok itu memang udah aktif. Oh, iya, yang terima saya kasih, Pak. yang saya lihat itu yang aktifnya. Hmm. Tapi mungkin penilaian Bapak berbeda ya. Iya. Dan untuk siswanya bagaimana? Kalau siswanya secara keseluruhan sih, dalam satu Hmm. kelompok memang ada yang menonjol, Pak. Ada iya yang iya. menonjol, dia bisa menjadi motor penggerak teman-temannya, mengajak berdiskusi. Cuman memang sekali lagi kalau dalam pantauan saya, Pak, Mhm. hasil observasi saya juga masih ada memang beberapa siswa yang Ya. masih pasif, Pak. Ya, Yang seaktif benar-benar. yang saya inginkan sesuai dengan indikator yang ingin saya capai di Ya, oke, pengalaman mereka di dalam kelas Ya. gitu. Ini Bapak nilai ya. Menurut Hmm. Bapak, bukan saya yang nilai ya. Iya. Menurut Bapak, skala aktif siswa itu dari 1 sampai 10 berapa ya, Pak? Kalau keseluruhan sekitar 8, Pak. Oh, Cuma 8. masih ada beberapa yang Ya, di tapi bawah. udah target ya, Pak ya? Iya. Udah nyampe target ya. Ya, baik, Pak ya. Izin saya menyampaikan. Ya, Untuk siswa target yang Bapak yang ingin tuju, untuk yang siswa yang aktif tadi, memang udah benar Pak. Memang saya melihat siswa udah berani mengungkapkan pendapat. Habis itu di kelompoknya pun terlihat sudah aktif. Mereka malah nanya gimana bentuk orang tua kamu gimana gitu. Iya. Jadi yang saya lihat seperti itu. Mungkin kedepannya sama seperti Bapak tujuannya ya Pak ya, Iya. yang ingin dicapai tetap heterogen dalam berkelompok, mungkin itu rencana tindak lanjutnya ke depan masih tetap yang sama ya Pak ya? Iya, saya Proses- akan coba tetap dalam Ah. bentuk kelompok yang heterogen Iya. nanti, Oke. dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk saling memberikan pendapatnya. Oke, mudah-mudahan konsisten ya Pak Iya, ya. terima kasih Oke. Pak Dwi atas Oke, kesempatannya. terima kasih ya Pak. Mungkin itu saja. Iya, Ya, terima Pak Dwi. kasih ya Pak atas kesempatan yang diberikan Sama, dan saya juga terima kasih, Pak kepercayaan Dwi. Bapak kepada saya untuk terima kasih. mengobservasi pelajaran Bapak. Saya juga terima kasih Pak Tri telah memberikan masukan dan saran kepada saya dalam pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih Pak. Damn.